Halo sahabat Bulang, mejuah-juah manbanta krina horas. Di video kali ini Bulang ingin menuntun perjalanan kita dari Brastagi menuju kota Medan. Namun di video kali ini Bulang akan membagi beberapa video, dan video kali ini Bulang ingin menuntun kita dari Brastagi sampai Bandar Baru. Kita akan melihat kondisi jalan menuju kota Medan menelusuri lereng Gunung Sibayak. Karena beberapa bulan terakhir ini jalan ini sedang dilakukan pelebaran jalannya, dan nanti kita akan melihat bagaimana kondisi jalan yang sudah diperbaiki oleh pemerintah sehingga membuat kita sebagai pengendara atau yang lewat melalui jalan ini akan merasa lebih nyaman untuk turun gunung atau turun ke kota Medan, baik juga bagi orang Medan yang akan naik ke Kabupaten Karo. Inilah saat ini kondisi jalan menuju kota Medan. Dan saat ini tepatnya kita sudah sampai di Desa Daulu, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo. Dan desa ini adalah bisa dikatakan desa yang paling ujung untuk Kabupaten Karo yang berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang. Dan desa ini juga, jalan ini adalah jalan utama menghubungkan antara Kabupaten Karo dengan Deli Serdang maupun kota Medan. Dan saatnya kita sudah sampai di bawah kaki Gunung Sibayak, tepatnya di Desa Daulu. Seperti sahabat Bulang ketahui juga bahwa di Desa Daulu ini ada sebuah pabrik minuman, yakni pabrik Aqua, tepatnya ada di sebelah kiri kita. Inilah salah satu pabrik Aqua, satu-satunya yang ada di Sumatera Utara. Dan dari pabrik ini juga Aqua yang didistribusikan ke seluruh pelosok Nusantara. Dan air yang diambil dari pegunungan Gunung Sibayak. Dan kita tetap melanjutkan perjalanan kita menuju kota Medan. Dan salah satu juga tempat wisata yang paling terkenal di daerah ini adalah pemandian air panas Lau Sidebuk-debuk. Tadi kita juga sudah melewati simpangnya, sahabat Bulang ya. Dan apabila juga sahabat Bulang ingin ke kota Medan maupun ke Kabanjahe atau Brastagi sebaliknya, apabila sahabat Bulang merasa lelah dalam perjalanan dan ingin berhenti, sahabat Bulang juga bisa berhenti di penatapan air terjun Sikulikap yang ada di sebelah kanan kita ini. Ini adalah tempat penatapan yang dikenal dengan pembakaran jagung. Nah, ada jagung bakar begitu ya sahabat Bulang ya. Dan tidak sedikit juga orang yang sering berhenti dan menikmati udara sejuk dan juga jagung bakar yang disungguhkan, yang disediakan di tempat ini. Dan penatapan ini juga buka 24 jam ya sahabat Bulang ya. Jadi bagi sahabat Bulang yang melintas melewati jalan ini, sahabat Bulang juga bisa beristirahat, melepaskan penat dan menghirup udara segar yang ada di lereng Gunung Sibayak. Sahabat Bulang juga mungkin melihat kondisi jalan yang kita lewati pada saat ini, kondisi kabut dari cuaca iklim tropis yang ada di lereng Gunung Sibayak ini ya. Hampir kalau terutama di musim penghujan, walaupun di daerah lain tidak hujan, namun sepanjang hutan yang kita lewati di lereng Gunung Sibayak ataupun Bukit Barisan ini selalu cuacanya seperti ini, apalagi di pagi dan sore hari begitu. Jadi cuaca mendung dan agak sedikit gerimis ataupun kabut ya. Jadi oleh karena itu bagi sahabat Bulang yang melintas dan melewati jalan ini harus lebih berhati-hati. Jalan ini juga adalah salah satu jalan menghubungkan antar provinsi, yakni Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dan ini dia, kita sudah melihat pelebaran jalan yang sudah dilakukan di antara perbatasan dengan Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deli Serdang ya sahabat Bulang ya. Pelebaran jalan ini tidak semua, hanya beberapa titik saja, khususnya di tempat-tempat tikungan yang ekstrim
yang sering terjadi longsor ataupun terjadi macet yang membuat banyak kendaraan yang bisa dikatakan mundur begitu. Nah, ini juga bukan hanya sebelah kiri, namun sebelah kanan juga. Setahu saya dulu di sebelah kanan ini adalah sebuah tebing juga, namun tebing itu sudah dikikis dan sudah didorong ke bawah, dan jalan ini dilebarkan. Tujuannya juga adalah supaya apabila terjadi erosi, tanah-tanah yang turun dari bukit-bukit itu tidak mengenai badan jalan. Dan sebelah kanan ini juga adalah sebuah tebing jurang, namun saat ini sudah dilakukan pelebaran. Memang sih harapan kita khususnya jalan di lereng Gunung Sibaya ini memang selayaknya dibuat sebuah jembatan atau jalan layang seperti Kelok Sembil yang di Padang, ataupun jalan ini diperlebar supaya mengurangi kemacetan dan juga mengurangi kecelakaan lalu lintas dan juga erosi, begitu sahabat bulang ya. Karena seperti sahabat bulang ketahui juga bahwa jalan ini adalah sebuah jalan favorit bagi seluruh warga yang ada di Sumatera Utara. Ini lagi dia pelebaran jalan yang sudah dilakukan sebelah kiri yang begitu lebar ya, dan dengan adanya jalan ini, pelebaran ini, kita rasa was-was atau rasa takut yang selama ini menghantui diri kita ketika hujan atau ketika musim penghujan atau pada saat weekend, pada saat jalan macet. Semoga dengan adanya pelebaran jalan ini mengurangi rasa khawatir dan juga memperlancar perjalanan kita, baik yang turun ke kota Medan maupun yang naik ke kota Brastagi. Brastagi, Kabanjahe, dan juga kawasan Danau Toba adalah sebuah kawasan atau tempat wisata yang paling favorit, yang paling banyak dikunjungi oleh warga kota Medan. Sehingga tidak sedikit juga orang yang melewati jalan ini menuju Brastagi, Kabanjahe, dan kawasan Danau Toba. Banyak orang menghabiskan waktunya berlibur melewati jalan ini untuk lebih cepat sampai di Pulau Samosir. Sehingga jalan ini hampir setiap hari padat, apalagi pada hari Sabtu dan Minggu atau pada hari libur. Itulah sebabnya pemerintah juga melakukan pelebaran jalan ini agar mengurai kemacetan dan juga mengurangi bencana erosi atau bencana alam, dan juga mengurangi kecelakaan lalu lintas yang melewati jalan ini. Tadi sahabat bulang juga sudah melihat sebelah kiri kita juga tadi sudah melakukan pelebaran ya, dan kita juga berharap pelebaran atau perbaikan jalan ini akan segera selesai, dan bagi kita yang berkendara yang melewati jalan ini akan merasa lebih aman dan nyaman lagi. Dan kita juga berharap bukan hanya di tikungan-tikungan ekstrim diperbaiki, tetapi kalau bisa semua, karena hampir semua jalan yang kita lewati ini adalah jalan yang ekstrim. Apalagi tebing yang sebelah kanan ini bisa juga mengalami longsor dan mengenai badan jalan, atau tebing yang ada di bawah kita ini juga akan mengalami longsor, akhirnya mengkikis badan jalan ini sehingga membuat kita menjadi susah untuk melewati jalan ini. Namun hingga pada saat ini, inilah jalan bisa dikatakan jalan satu-satunya yang sangat layak untuk dilewati menuju kota Medan. Memang banyak sekali alternatif bagi kita untuk menuju kota Medan ya. Bisa juga dari menelusuri lereng Gunung Sinabung dan bisa melewati kota Binjai, atau juga melewati jalan tengah antara Seribu Dolok dengan Kabanjahe, bisa juga langsung sampai di Lubuk Pakam, atau juga bisa lewat Siantar begitu. Tetapi jalan yang paling dekat, yang paling simple adalah Jalan Jamin Ginting yang kita lewati ini.
Dan semoga juga video ini bisa mengobati rasa rindu bagi seluruh sahabat Bulang yang ada di perantauan ya. Karena mereka juga pasti sangat ingin sekali melihat kondisi jalan antara Medan Brastagi, baik warga Karo maupun warga orang Medan yang dulu sering melintasi jalan ini. Nah, ini juga sebelah kiri ini sudah dilakukan pengikisan tebing dan agar dilakukan pelebaran jalan. Dan kita juga lihat bahwa di sebelah kiri sana, di ujung sana sudah dibuat tembok ya, tembok besar seperti di jalan tol ya, begitu. Jadi harapannya agar kalaupun jalan licin atau ada rem blong, jadi mobil itu tidak langsung jatuh ke jurang begitu. Jadi dibuat juga sebuah tembok ya, begitu. Inilah kondisi jalan dari Brastagi menuju kota Medan. Dan banyak orang juga penasaran bagaimana kondisi sepanjang jalan ini. Dan semoga dengan melihat video yang kami buat, sahabat Bulang juga semakin termotivasi dan tergerak hatinya untuk datang berkunjung ke Tanah Karo Simalem, khususnya Brastagi dan Kabanjahe. Karena Brastagi dan Kabanjahe juga adalah sebuah tempat wisata favorit untuk saat ini, dan banyak sekali tempat-tempat wisata yang bisa sahabat Bulang nikmati ya. Dan sebentar lagi kita akan sampai di Bandar Baru. Bandar Baru adalah sebuah desa yang layaknya sudah seperti kecamatan ya. Dan Bandar Baru adalah masuk ke wilayah Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Dan wilayah ini juga adalah masih wilayah dataran tinggi, dan kita masih tetap menelusuri lereng Gunung Sibayak, dan tetap udaranya juga sejuk ya sahabat Bulang ya. Dan satu juga kelemahan jalan yang kita lewati ini adalah karena mungkin tidak ada parit yang atau tempat pembuangan air yang layak begitu ya, sehingga air yang mengalir dari atas masuk ke badan jalan begitu, sehingga mengkikis bebatuan yang ada di jalan ini, sehingga membuat jalan ini juga cepat rusak sahabat Bulang begitu ya. Jadi semoga ini juga bisa menjadi sebuah perhatian bagi pemerintah, sehingga membuat parit atau tempat pembuangan air, sehingga air hujan maupun air pencucian lainnya tidak mengenai badan jalan, sehingga jalan ini tetap terawat, dan bagi kita yang melintasi jalan ini merasa aman dan nyaman sampai ke kota tujuan kita. Semoga dengan menonton video yang kami sajikan ini, sahabat Bulang juga senang dan juga mendukung channel kami dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Kami juga sudah menyiapkan banyak sekali video sekitar Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Karo. Terima kasih sudah menonton dan mendukung kami. Kami tetap mengingatkan, jangan lupa dukung terus channel kami dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Kami mempersilahkan kepada seluruh sahabat Bulang untuk tetap stay di video kami dan melanjutkan perjalanan ini menuju Bandar Baru. Dan di video selanjutnya kami akan menyajikan perjalanan dari Bandar Baru menuju kota Medan. Dadah sahabat Bulang.